Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Dan juga untuk dosen pengampu Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Zulfa Sudarti SPD MPD. Semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya juga. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zubair Johamsyah. Saya dari kelas K609, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya izin mempresentasikan tentang karya ilmiah, yaitu materinya tentang opini audit. Nah, kita langsung masuk pembahasannya aja ya. Pendapat auditor atau opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang informasi utama dari laporan audit. Opini audit itu diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit. Sehingga auditor dapat menyimpulkan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang telah ia audit. Di sini ada Arens tahun 1996, dia mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Nah, di situ auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya. Di sini tujuan dari opini audit itu adalah untuk memungkinkan pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menentukan seberapa jauh laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor dalam laporan audit itu dapat dipercaya. Nah, di sini ada laporan auditor dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut kondisi ini terpenuhi ya. Nah, yang pertama itu semua laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas itu terdapat dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor. Nah, yang terakhir itu bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor. Dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan 3 standar pekerjaan lapangan. Nah, selanjutnya itu ada laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Nah, yang terakhir, tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf, penjelasan, atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Nah, di sini ada jenis-jenis opini audit ya, tentang jenis-jenis opini audit. Nah, jenis-jenis opini audit itu ada macam-macamnya ya. Nah, langsung kita bahas aja. Nah, yang pertama itu pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan auditnya. Meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditnya, paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Nah, keadaan yang menyebabkan laporan auditnya itu dapat pendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Berterima umumnya itu di Indonesia ya. Nah, yang kedua itu keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. Nah, yang ketiga itu ada auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Nah, yang keempat itu ada penekanan atas suatu hal. Nah, yang terakhir itu laporan auditnya itu melibatkan auditor yang lain. Nah, yang kedua itu jenis opininya itu pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditor menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian itu bisa dalam keadaan macam-macam juga. Nah, yang pertama itu tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit. Nah, yang kedua itu auditor yakin bahwa laporan keuangan itu berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ada di Indonesia, terus berdampak juga pada materialnya, dan auditor itu tuh berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Nah, jenis opini yang selanjutnya itu ada pendapat tidak wajar.
Nah, pendapat tidak wajar ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangannya itu tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia ya. Dan yang terakhir itu jenis opininya itu yaitu tidak memberikan pendapat atau opininya disclaimer. Nah, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, pendapat ini juga diberikan apabila si auditor itu dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Oke, setelah pembahasan yang tadi saya bahas, kita masuk langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma dan aturan-aturan akuntansi disertai dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang telah auditor audit. Nah, tadi juga di pembahasan juga ada jenis-jenis opini audit ya. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian. Yang kedua itu ada wajar dengan pengecualian. Yang ketiga itu ada pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir itu adalah tidak memberikan pendapat. Nah, dengan adanya auditing ini, maka akan sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusahaan dalam melakukan evaluasi ke depan agar bisnis mereka makin berkembang dan semakin maju. Selain itu, opini audit ini mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan juga, kejujuran serta efisiensi dalam melakukan laporan keuangan. Setelah auditing, tentu akan muncul evaluasi yang akan mendorong perusahaan-perusahaan semakin berkembang dan semakin maju juga. Nah, untuk menghasilkan opini terbaik nih, maka lakukanlah pembukuan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ya. Simpan juga bukti-bukti transaksinya. Maka pada saat auditor minta itu bukti transaksi, itu sudah siap semua. Jadi tidak ada kejanggalan-kejanggalan atau penyimpangan-penyimpangan yang ada di laporan keuangan suatu perusahaan. Oke. Cukup segitu aja sih pembahasan dari saya, presentasi dari saya juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.